wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Karisma NIM 85775976. Saya Sandis Maharyani dengan NIM 8577760005. Saya Sherly Ernawati dengan NIM 8577594483. Saya Sila Jinandra dengan NIM 8577595548. Saya dengan Aminul juga dengan NIM 8577611419. Saya Jono Saputro dengan NIM 8577488577. Di sini kami akan mempraktekkan untuk materi yang pertama. Silahkan Mbak Awit dan Mbak Sila. Untuk praktek yang pertama kita akan melakukan praktikum IPA pada modul 1 KP2 tentang simbiosis. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan. Tujuan percobaan praktikum ini yaitu melakukan identifikasi jenis-jenis simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu kita gunakan dalam praktikum ini adalah 1. Alat tulis, 2. Tabel pengamatan, dan yang ketiga, alam sekitar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat dan jangka panjang antara dua organisme berbeda jenis yang saling berinteraksi. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda spesies yang saling menguntungkan. Contohnya yang pertama yaitu ada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan, sementara bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Kemudian yang kedua ada lebah dan bunga. Sama seperti kupu-kupu dan bunga sebelumnya, lebah juga mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sementara bunga dibantu proses penyerbukannya saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga lain membawa serbuk sari. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Contohnya yaitu ada nyamuk dan manusia. Nyamuk dan manusia termasuk ke dalam simbiosis parasitisme di mana nyamuk diuntungkan dan manusia dirugikan. Nyamuk mendapatkan nutrisi berupa darah untuk kelangsungan hidup dan perkembangbiakannya, sementara manusia dirugikan karena gigitan nyamuk menimbulkan rasa gatal dan berpotensi menularkan penyakit berbahaya seperti malaria atau demam berdarah. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Contohnya adalah tanaman pakis dan pohon. Tanaman pakis sebagai epifit mendapatkan keuntungan seperti tempat untuk tumbuh dan cahaya matahari, sementara pohon inangnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Tanaman pakis ini tumbuh menempel pada batang atau cabang pohon untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, sedangkan pohon inang tidak merasakan dampak apapun. Karena tanaman pakis ini berbeda dengan parasit, karena pakis tidak mengambil nutrisi dari pohon inangnya. Kemudian ada juga anggrek dan pohon matua. Anggrek dan pohon matua termasuk ke dalam simbiosis komensalisme, karena anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, cahaya, dan air, sementara pohon matua tidak diuntungkan maupun dirugikan. Anggrek bertindak sebagai epifit yang menempel pada pohon, tetapi tidak mengambil nutrisi dari pohon inangnya, sehingga pohon matua tidak terganggu dan juga tidak memberikan keuntungan.
Sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.